Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tsumma ma ba'd, uhayyikum jami'an bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naibul Imam Jakarta Barat beserta bitonahnya hafizahumullah, para Rois ya, seniabah Jakbar, khususnya Rois Riasah Tomang Pak Yusuf ya. Kemudian para narasumber Ustadz Arif Nur, Bapak Sutisna dan Pak Guru Wiyatno, para ikhwan dan akhwat sekalian semuanya yang Allah muliakan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini tanggal 22 Rajab 1447 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 11 Januari 2026. Allah Subhanahu wa taala dengan karunia dan kasih sayangnya berkenan menghadirkan kita di masjid yang mulia ini, Masjid At-Taqwa Tomang, belakang Roxy Square ya. Dalam aktivitas yang mulia yaitu taklim niabah, semoga Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang Maha Mulia, mengangkat derajat kita menjadi hamba-hambanya yang mulia. Para ikhwan dan akhwat sekalian yang Allah muliakan, senang sekali pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala takdirkan saya bisa hadir di sini di taklim niabah ini. Saya ingat dulu juga ngisi taklim niabah mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu, tapi seingat saya masih di bawah waktu itu ya, masih di bawah ya waktu itu. Ada Ustadz Samsudin juga. Ustadz Samsudin nggak hadir ya? Izin ya beliau. Naib juga dan seterusnya. Saya juga dulu lama di sini, tahun 2006 ya. Ada hampir setahun atau 2 tahun saya ada di Tomang ya, bolak-balik dari Tomang ke Duren Sawit Lipia ya, ke Lipia atau Jakarta Selatan ya. Sudah banyak berubah dari dulu masjid yang 1 lantai sederhana, sekarang berkembang masjidnya, naik ke atas 2 lantai, dan fasilitasnya Masya Allah. Dulu nggak ada ini ya, Infocus ini kayaknya ada 1, 2, 3, di bawah juga ada 4 nih, Masya Allah, fasilitasnya lengkap nih. Dan masjid di Celengsi aja nggak ada Infocus sebanyak ini ya, kalah ya. Ya maktab aja nggak punya. Kayaknya masjid ini aja nih yang Infocusnya banyak sekali. Apalagi ini proyek layarnya ini juga banyak, 1, 2, 3. Mungkin di bawah kalau ada berarti 4. Masya Allah. Jadi semakin kesini dari sisi ekonomi kita semakin maju atau semakin mundur? Semakin mundur. Berkat pemerintahan siapa? Gak ada kaitannya sama pemerintah Ustaz ya. Baik, ikhwan sekalian yang Allah muliakan, itu patut kita syukuri ya. Perkembangan dakwah jamaah bukan hanya semakin dari sisi kuantitas
jamaah dan kualitasnya semakin meningkat. Insya Allah dari sisi kuantitas dan kualitas ekonomi, kesejahteraan ikhwan-ikhwan juga insya Allah semakin kesini semakin meningkat insya Allah. Saat ini sedang ada musyawarah atau sarasehan ya, sarasehan yang membahas tentang ekonomi umat di Maktab Jelengsi. Saya izin pada Ustadz Agus Darmaji selaku PIC acara itu untuk bisa datang ke sini. Musyawarah atau sarasehan itu membahas tentang bagaimana upaya pusat bisa membantu menyejahterakan ekonomi ikhwan-ikhwan sehingga semakin membaik, kemudian dakwah jamaah pun semakin bisa ditopang ya dengan naiknya finansial atau kesejahteraan ikhwan dan akhwat. Nah, ikhwan sekalian yang Allah muliakan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selaku Amir Taklim dan Tadrib Pusat, saya informasikan bahwa mungkin informasinya sudah sampai atau mungkin masih simpang siur, sampai tapi masih simpang siur, atau wacana, atau mungkin ada yang belum sampai. Kira-kira apa Pak? Ya, Taklim akhir Sya'ban. Namanya bukan Taklim Pusat, tapi Taklim akhir Sya'ban. Insya Allah akan diselenggarakan tanggal 20 Sya'ban, 19 atau 20 Sya'ban, atau bertepatan dengan tanggal 7-8 Februari. Ini catat ya tanggalnya, tanggal 7 sampai 8 Februari. Di Markas 1 Jelengsi. Diselenggarakan secara hybrid, offline dan online. Offline dikhususkan untuk ikhwan di Jabodetabek dan Markas 1 Jelengsi. Online ya ditujukan pada ikhwan-ikhwan yang tidak bisa menjangkau secara geografis karena jauh ya, baik di Jawa ataupun di luar Jawa. Kemudian hari Sabtunya ada konsolidasi Umaro dan konsolidasi Syuban. Jadi kami mengundang ya ikhwah sekalian untuk datang secara offline di Taklim akhir Sya'ban. Mari kita semarakkan taklim yang biasa kita selenggarakan secara lebih massal, taklim pusat itu. Namun qadarullah tahun ini kita selenggarakan secara minimalis, yaitu hanya taklim akhir Sya'ban, namanya taklim akhir Sya'ban karena tidak mengundang seluruh wilayah. Itu yang kedua. Yang ketiga ikhwah sekalian, tadi betul ya disampaikan oleh Pak Guru Wiyatno ya bahwa insya Allah tanggal 27 Rajab ya, itu biasanya kaum muslimin memperingati hari Isra Mi'raj. Biasanya hari itu tidak diperingati kecuali dia memiliki nilai sejarah yang besar di dalam sejarah Islam. Ya, karena peristiwa Isra Mi'raj ini peristiwa yang besar, maka sebagian kaum muslimin memperingati Isra Mi'raj. Nah, kapan Isra Mi'raj itu? Memang sebagian ulama ada yang mengatakan terjadi pada tanggal 27 Rajab, tepatnya di tahun ke-10 kenabian. Ini menurut pendapat sebagian ulama. Kenapa tahun 10 kenabian? Karena di tahun itulah istri Nabi Muhammad SAW, Ummul Mukminin Ibunda Khadijah radhiyallahu anha wafat. Tak lama berselang kemudian pamannya wafat. Maka tahun itu kemudian dikenal dengan Amul
huzni, tahun kesedihan. Nah, dalam rangka menghibur Nabi Muhammad SAW, Allah pun memperjalankan Nabi Muhammad SAW ya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa enggak ke Masjid Nabawi terlebih dahulu, ikhwan sekalian? Kenapa dari Masjidil Haram langsung ke Masjidil Aqsa kira-kira? Ya karena belum ada Masjid Nabawi, belum ada. Karena Nabi belum hijrah, masih tahun 10 kenabian, belum ada Masjid Nabi ya, belum ada Masjid An-Nabawi, karena belum ada Madinah Al-Munawwarah. Nah, ini satu versi. Ada juga yang mengatakan, Imam An-Nawawi diantaranya mengatakan terjadi pada tahun kelima kenabian atau 6 tahun kelima kenabian atau 6 kenabian. Ada yang mengatakan 6 kenabian. Tepatnya di bulan Rabiul Awal. Ada juga mengatakan tahun 12 kenabian, tepatnya di bulan Ramadan. Jadi beragam versi, ya, beragam versi. Nah, pendapat yang populer, ya, populer itu belum tentu rajih ya. Populer itu belum tentu pendapat yang rajih, yaitu di tahun ke-10 kenabian pada tanggal 27 Rajab. Kalau tahun 10 kenabian ya belum ada angka hijriahnya, Ivan. Belum ada angka hijriahnya, atau katakanlah 3 tahun sebelum hijrah atau H-3 hijriah gitu ya, H-3 tahun hijriah. Nah, apa yang penting dari peristiwa Isra Mi'raj itu? Peristiwa Isra Mi'raj atau diperjalankannya Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha dalam waktu yang sangat-sangat singkat. Disebutkan dalam satu riwayat, Nabi SAW saat itu sedang di kamar berbaring, ya, istirahat. Kemudian beliau diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ruhnya juga fisiknya. Karena ada yang mengatakan juga cuma ruhnya saja, fisiknya enggak. Kenapa? Karena secara logika katanya secara logika itu enggak mungkin. Orang kalau melaju dalam kecepatan yang sangat cepat, itu pasti tubuhnya hancur katanya. Ya. Sehingga tidak mungkin perjalanan itu secara fisik, maka perjalanannya secara ruh saja. Tapi riwayat ini justru menegaskan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala secara ruh dan fisik. Kenapa? Saat itu salah satu istri Nabi SAW, yaitu Khadijah, sudah wafat ya, Aisyah. Atau ada yang mengatakan selain dari itu mendapati kasur atau dipan ya, yang dipakai Rasulullah SAW istirahat sampai kemudian beliau pergi, itu masih terasa hangat, ya, masih terasa hangat. Sampai kemudian beliau kembali, itu waktunya sangat singkat sekali. Perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha. Jadi ini peristiwa yang sangat luar biasa. Nah, peristiwa Isra Mi'raj itu adalah peristiwa yang mengandung banyak rawabit. Rawabit itu hubungan atau ikatan. Allah Subhanahu wa taala pertama mengikat antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengikat antara Makkah dan Baitul Maqdis. Allah Subhanahu wa taala juga mengikat antara bumi dan langit untuk pertama kalinya. Allah mengangkat manusia, ya,
secara fisik dan ruhnya ke langit, ke Sidratul Muntaha. Jadi Allah mengikat hubungan antara manusia di bumi dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala di langitnya di Sidratul Muntaha. Allah Subhanahu wa taala juga mengikat saat itu, atau Nabi Muhammad SAW mengikat kendaraan yang beliau kendarai, yang namanya apa ya? Buraq ya, buraq. Buraq itu hewan yang tidak sebesar kuda, tapi juga tidak sependek bigol atau keledai. Jadi pertengahan antara keledai dan kuda. Setibanya di Masjidil Aqsa, beliau mengikat hewan itu di pelataran Masjidil Aqsa. Kenapa diikat? Emang hewan liar perlu diikat? Kan enggak. Dia bukan hewan liar yang butuh diikat. Diikatnya itu menjadi simbol, ya, menjadi simbol bahwasanya Masjidil Aqsa itu punya ikatan yang erat, ya, dan kuat dengan akidah kaum muslimin. Makanya saat itu ada seseorang yang kemudian ditanya, ya, ia menyaksikan, orang ini tinggal di Masjidil Aqsa. Ia menyaksikan bahwasanya ada seseorang yang datang, kemudian mengikat seekor hewan di pelataran Masjidil Aqsa. Yang ini menjadi saksi bahwasanya benar-benar Nabi Muhammad SAW itu datang ke Masjidil Aqsa dan menjadi imam bagi para anbiya. Maka ini juga mengikat antara Nabi Muhammad SAW dengan para anbiya sebelumnya, para nabi yang sebelumnya. Nah, yang kedua, ada hal yang sangat penting yang terjadi pada peristiwa Isra Mi'raj, yaitu diwajibkannya sholat 5 waktu. Jadi dalam Tarikhut Tasyri', ikhwas sekalian, atau sejarah pensyariatan, itu sebagian dari syariat-syariat Islam itu tidak ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekaligus. Ada yang ditetapkannya secara bertahap. Di antaranya apa? Di antaranya puasa. Puasa kan nggak sekaligus puasa Ramadan, tapi sebelumnya ada puasa yang biasa dilakukan oleh kaum muslimin, yaitu puasa Asyura atau tanggal 10 Muharram. Kemudian syariat yang lain yang diterapkan secara bertahap, misalkan pengharaman khamr, tidak sekaligus diharamkan. Kemudian ada juga sholat 5 waktu. Dulu sebelum sholat 5 waktu itu, Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, menurut sebagian ulama, itu juga menunaikan sholat wajib, tapi tidak 5 waktu, yaitu sholat subuh qabla subuh atau sholat sunnah fajar, sholat fajar, dan sholatul asya atau sholat maghrib. Nah, jadi sholat pagi dan sholat qabla lail, yaitu sebelum maghrib, sholat sore hari. Kemudian ada juga yang mengatakan sebelum sholat 5 waktu itu yang diwajibkan kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah sholat qiyamul lail. Sholat qiyamul lail. Ada yang ingat surat atau ayat apa yang turun berkenaan dengan qiyamul lail atau perintah menunaikan qiyamul lail? Surat Al-Qiyamah, Al-Isra ada. Ini surat ini turun di awal-awal kenabian, yaitu surat Al-Muzammil, ya. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, yaitu Nabi Muhammad SAW. Qumil laila illa qalila. Ya, qumil laila illa qalila ini nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila.
Qiyamul Lail ini turun, atau ayat ini turun berisi tentang perintah Qiyamul Lail, dan ia turun di awal-awal kenabian, yaitu di tahun pertama kenabian. Ikhwas sekalian, saya tanya, sholat, baik sholat pagi ataupun sholat siang ataupun sholat Qiyamul Lail saat itu, sholatnya menghadap kemana ikhwas sekalian? Sholatnya menghadap kemana? Ke Masjidil Aqsa. Tapi Nabi Muhammad SAW itu nggak ingin sholat menghadap Masjidil Aqsa kemudian membelakangi Ka'bah, sehingga beliau itu sholat menghadap Ka'bah sekaligus menghadap Masjidil Aqsa, sehingga beliau memilih bagian Ka'bah yang kalau beliau sholat menghadap Ka'bah sekaligus menghadap ke Baitul Maqdis atau ke Masjidil Aqsa. Nah, sholat ini berlangsung selama, sholat menghadap Baitul Maqdis itu berlangsung selama, kata Ibnu Abbas, ini slide-nya ya di, nah, lagi. Nah, Nabi sholat ke Baitul Maqdis selama 14,5 tahun. Ya, 13 tahun di Makkah dan 16 bulan di Madinah. Next, menurut riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kata Ibnu Abbas adalah beliau sallallahu alaihi wasallam sholat di Makkah menghadap ke Baitul Maqdis, wal Ka'bah baina yadayhi, Ka'bah ada di depannya, ya. Wa ba'da ma hajara ilal Madinah sittata asar sahron, setelah 16 bulan tinggal di Madinah, kemudian Allah memalingkan kiblat beliau dari Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa ke Ka'bah. Kenapa dipindah? Jadi selama 16 bulan itu hati Nabi SAW gusar, gelisah. Kenapa? Karena kalau beliau sholat di Baitul Maqdis menghadap Al-Aqsa, artinya apa? Beliau membelakangi Ka'bah. Ya, Ka'bah itu ada di belakang beliau. Jadi ini Ka'bah, ini Madinah, ini Masjidil Aqsa. Kalau beliau sholat di Madinah, ya setelah hijrah, menghadap Masjidil Aqsa, beliau membelakangi Ka'bah. 16 bulan itu beliau selalu gelisah, gusar hatinya. Maka turunlah ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka hadapkanlah wajahmu wahai Muhammad ke Masjidil Haram. Nah, perintah itu turun saat Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat tengah menunaikan sholat zuhur di sebuah masjid di satu kabilah. Para ikhwan kalau umroh ke sana nanti minta travelnya untuk membawa tur ke masjid ini, Masjid Qiblatain, masjid dua kiblat. Ya, saat itu Rasul menunaikan sholat zuhur, kemudian menghadap ke Masjidil Aqsa, kemudian di rakaat yang kedua Rasul dan para sahabat membelakangi Masjidil Aqsa dan sholatnya menghadap ke Ka'bah. Nah, intinya apa para ikhwan sekalian? Intinya bahwasanya perintah sholat itu yang mengalihkan kiblat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, atau selama 14,5 tahun beliau menghadap ke Masjidil Aqsa dalam sholat itu memberikan arti yang sangat mendalam bagi Nabi Muhammad SAW dan bagi kaum muslimin saat itu. Itu adalah simbol bahwasanya betapa Masjidil Aqsa itu punya ikatan yang sangat erat di dalam
hati kaum muslimin. Allah ingin agar Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin yang tinggal di Madinah jauh ratusan kilometer dari Masjidil Aqsa itu punya perhatian yang serius terhadap Masjidil Aqsa yang saat itu berada di bawah kekuasaan atau Imperium Romawi. Nah, oleh karenanya banyak sekali cara-cara Allah Subhanahu wa taala menautkan hati, diantaranya kiblat ke Masjidil Aqsa. Kemudian next, ada fakta kedua yang menunjukkan tentang bagaimana Allah mengikat hati kaum muslimin dengan Baitul Maqdis saat itu. Yang pertama, sejumlah sahabat itu memiliki azam untuk pergi ke Baitul Maqdis. Ada beberapa sahabat dan sahabiat yang menunjukkan kecintaan mereka terhadap Baitul Maqdis. Yang pertama, Arqam bin Abil Arqam, ya, di tahun kelima kenabian. Kemudian ada nazar seorang sahabat untuk sholat ke Al-Aqsa jika Makkah dibebaskan. Ada kisah Maimunah yang nazar untuk sholat di Baitul Maqdis jika Makkah dibebaskan. Ada juga kisah wanita bernazar sholat di Baitul Maqdis jika sembuh dari sakitnya. Ini riwayat-riwayat yang ingin saya sebutkan di sini. Silakan next selanjutnya. Nah, ini riwayat tentang Arqam bin Abil Arqam. Dari kakeknya, dari Al-Arqam, ya, dia satu ketika Al-Arqam ini tengah bersiap-siap untuk pergi ke Baitul Maqdis. Ini peristiwa masih di Makkah, ya, masih periode dakwah Nabi di Makkah. Maka tatkala selesai dari persiapannya, ia datang menemui Nabi SAW untuk pamitan. Kemudian Nabi mengatakan, "Ma yuhrijuka?" Apa yang membuatmu ingin pergi, wahai Al-Arqam? Haja au tijarah? Adakah satu kebutuhan atau untuk dagang? Kata Nabi. Apa kamu pergi ke Syam untuk satu kebutuhan atau untuk perdagangan? Karena kebiasaan kaum Arab saat itu yang tinggal di Makkah, mereka melakukan perjalanan ke Syam untuk perdagangan. Kemudian Al-Arqam berkata, "La wallahi ya Nabi Allah." Tidak, bukan untuk hajah, bukan untuk pula perdagangan. Akan tapi aku ingin sholat di Baitul Maqdis. Maka Nabi SAW mengatakan, "As-sholatu fi masjidi khairun min alfi sholatin fi ma siwahu." Sholat di masjidku ini, ya, Masjid Nabawi. Oh, ini peristiwa ini terjadi di Masjid Nabawi, artinya sudah hijrah, ya. Itu 1000 kali sholat di selain Masjid Nabawi. Illal Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram. Artinya Masjidil Haram lebih utama dibandingkan Masjid Nabawi. Fajalas Al-Arqam wa lam yakhruj. Kemudian Al-Arqam tidak jadi pergi, ya. Kemudian Nabi SAW memberikan kepada Al-Arqam pada perang Badar itu sebuah pedang, ya. Kemudian ia menggunakan pedang itu untuk sedekah, ya, yang ia sedekahkan untuk pembebasan Baitul Maqdis, ya. Kemudian fakta yang kedua, ada seorang laki-laki yang pada saat peristiwa Fathu Makkah ini berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku bernazar, jika Allah membebaskan Makkah, saya akan menunaikan sholat di Baitul Maqdis 2 rakaat." Maka Nabi SAW pun berkata, "Sholat saja di sini," yaitu di Makkah. Kemudian ia kembali mengatakan, "Sholihunna," kata Nabi. Kemudian mengatakan lagi, "Ya Nabi, saya ingin sholat 2 rakaat di Masjid Al-Aqsa." "Sholihahuna," kata Nabi, "sholat di sini." Jadi 3 kali sahabat ini meminta agar Nabi mengizinkannya pergi sholat di Masjid Al-Aqsa. Nabi 3 kali menjawab, "Sholat di sini saja," yaitu di Masjidil Haram. Kemudian Nabi mengatakan, "Sya'nuka idan," ya sudah, terserah kamu. Sebagian ulama mengatakan sya'nuka idan itu Nabi berlepas diri dari sahabat ini.
Ada yang mengatakan sya'nul kaidan itu Nabi mempersilahkan. Kemudian ada peristiwa yang lain, yaitu Maimunah. Ya, suatu ketika ia juga bernazar, jika Allah membebaskan Fathu Makkah, yang membebaskan Makkah dalam peristiwa Fathu Makkah, aku akan sholat di Baitul Maqdis. Maka Nabi mengatakan, kamu gak akan mampu wahai Maimunah. Ya, Maimunah ini budak Nabi SAW. Ada penghalang antara dirimu dengan Masjidil Aqsa, yaitu Rom, yaitu Romawi, karena Romawi saat itu berada di bawah kekuasaan Masjidil Aqsa. Ya, net yang sebelumnya ya. Kemudian sebelumnya di atas. Nah, atasnya lagi. Nah, kemudian saya nanti akan pergi bareng pengawal wahai Rasul, yang akan melindungiku di belakang dan di depan. Nabi mengatakan, kamu gak akan mampu ya berangkat ke sana. Oke, kalau gitu berikan fatwa padaku ya tentang Masjidil Aqsa. Ya, kata Nabi, kemudian kunjungilah Masjidil Aqsa ya. Kemudian jika engkau tidak mampu, ya, jika kami tidak mampu, kemudian Rasulullah, jika engkau tidak mampu, ib'ati zaitan atau bizaitin, maka kirimkanlah minyak. Sebagian ulama mengatakan mengirim minyak zait, ya, zait ke Masjidil Aqsa itu simbol untuk selalu menyalakan api perjuangan pembebasan Masjidil Aqsa. Kemudian akhirnya satu ketika Maimunah pun menafkahkan atau mensedekahkan ya sebagian hartanya, karena beliau tidak mampu berangkat ke sana karena ada Romawi di sana, untuk pembebasan Baitul Maqdis, untuk para mujahidin yang nanti kelak dikirimkan Rasulullah SAW dalam rangka pembebasan Syam dan Baitul Maqdis. Next. Nah, ini wanita lain ya, wanita lain. Ada seorang wanita yang mengadu pada Nabi. Mengadu kepada istri Nabi ya, jika Allah menyembuhkanku, aku niscaya akan keluar dan menunaikan sholat di Baitul Maqdis. Ini bernazar. Maka kemudian wanita itu sembuh, lalu bersiap-siap pergi ke Baitul Maqdis. Maka Maimunah datang ya, kemudian menyalami wanita itu, kemudian menghabarkan padanya tentang hal itu. Itu menghabarkan, saya sudah bernazar untuk sholat di Baitul Maqdis. Ya, kata Maimunah, jangan. Ya, Nabi tidak mengizinkan kita berangkat ke Baitul Maqdis. Ya. Maka wanita itu diperintah untuk, sudah kamu duduk di sini saja. Ya, lakukan apa seperti yang aku lakukan. Kemudian dia sholat di Masjid Rasulullah SAW. Fa inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul sholatu fihi afdalu min sholati min alfi sholatin fi masiwahu minal masajid ila masjidil Ka'bah. Ya. Ikhwas kalian yang Allah muliakan, semua peristiwa-peristiwa ini yang menggambarkan betapa para sahabat ridwanullahi alaihim itu rindu sangat mendalam dan sangat ingin mengunjungi Baitul Maqdis. Itu memberikan gambaran kepada kita betapa Nabi Muhammad SAW itu punya perhatian yang sangat penting kepada Baitul Maqdis dan menanamkan perhatian yang sangat penting ini di dalam jiwa kaum muslimin saat itu. Sampai keberhasilan beliau di dalam menanamkan kecintaan pada Baitul Maqdis itu, banyak dari para sahabat itu ingin sekali berangkat ke Baitul Maqdis menunaikan sholat hanya sekedar 2 rakaat saja di Masjidil Aqsa. Kemudian next, ada fakta lain ya. Ini cara Allah Subhanahu wa taala menanamkan kecintaan kaum muslimin saat itu pada Baitul Maqdis. Ada Rasul SAW membangun harapan ke Baitul Maqdis. Jadi istilahnya apa ya? Memotivasi dan menyemangati para sahabat bahwasanya Baitul Maqdis kelak akan kita bebaskan. Yang pertama ada kisah Auf bin Malik. Kemudian yang kedua ada kisah Shaddad bin Aus.
Kemudian ada yang ketiga kisah Tamim Ad-Dari. Next. Ini riwayat-riwayatnya. Auf bin Malik radhiyallahu an, ya, ia berkata, aku mendatangi Rasulullah SAW pada saat perang Tabuk. Jadi menjelang perang Tabuk itu, Auf bin Malik mendatangi campnya Rasulullah SAW. Kemudian Rasul disebutkan di riwayat itu, di riwayat yang lain ya, Nabi memanggil, wahai Auf, datang kemari. Kemudian, aku masuk atau di luar wahai Rasul? Aku masuk ke dalam camp atau di luar wahai Rasul? Tenda atau di luar? Masuklah sini. Sehingga Auf bin Malik dan Rasulullah SAW, karena tendanya itu kecil, hanya muat untuk satu orang, sehingga dua orang ini berada di satu tenda kecil berhimpit-himpitan, duduk berhimpit-himpitan. Ikhwas sekalian bisa membayangkan betapa dekatnya beliau dengan Auf bin Malik. Kemudian Nabi berkata kepada Auf bin Malik, "U'dud sitan baina desa." Sebutkan wahai Auf bin Malik 6 di antara tanda-tanda kiamat. Kemudian Allah wa Rasuluhu a'lam, kata Auf bin Malik. Kemudian Rasul mengatakan, mauti, yang pertama adalah kematianku. Jadi wafatnya Nabi SAW ini di antara tanda dekatnya hari kiamat. Kemudian yang kedua apa? Tsumma fathu Baitul Maqdis. Kemudian dibebaskannya Baitul Maqdis. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak. Jadi ikhwas sekalian, peristiwa ini menggambarkan kepada kita Rasulullah SAW di beberapa momen tertentu, cara beliau menanamkan kecintaan ke Baitul Maqdis dan harapan pembebasan Baitul Maqdis itu dengan menyampaikan kabar gembira bahwasanya Baitul Maqdis kelak akan dibebaskan. Dan pembebasan Baitul Maqdis itu di antara tanda-tanda kiamat. Makanya sebagian ulama mengatakan peristiwa pembebasan Baitul Maqdis di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu adalah gambaran dari hadis ini. Ada yang mengatakan kemudian di Salahuddin Al-Ayyubi itu ada, atau perang salib ya, kemenangan Salahuddin Al-Ayyubi itu juga kaitannya dengan hadis. Kemudian riwayat yang kedua dari Syaddad bin Aus. Saat itu Syaddad bersama Rasulullah SAW dan ya, ia sedang gelisah. Syaddad mengungkapkan kegelisahan hatinya. Kemudian Nabi berkata, malaka ya Syaddad, kamu kenapa wahai Syaddad? Terlihat dari wajah Syaddad itu sedang gelisah, sedih. Kemudian Syaddad berkata, dhaqat biyad dunya, sungguh hatiku sempit dengan dunia. Lalu apa hiburan yang Rasulullah SAW sampaikan kepada Syaddad? Kata Rasul, laisa alaika, kamu gak pantas untuk sedih. Kata Rasul, inna Syam yuftah, sesungguhnya Syam akan dibebaskan. Wa yuftahu Baitul Maqdis, dan dibebaskan pula Baitul Maqdis. Fatakunu anta wa waladaka wa waladuka a'immatan fihim insyaallah, dan kamu wahai Syaddad dan anakmu kelak akan menjadi imam di Baitul Maqdis insyaallah. Allahu Akbar. Ikhwan sekalian, orang lagi sedih, butuh hiburan. Tapi Rasul punya cara menghibur Syaddad, dan ini menggambarkan bagaimana nilai kegembiraan kaum muslimin itu apa? Nilai kegembiraan kaum muslimin itu apa saat itu? Kalau kita sedang sedih, ya, dihibur, ya, istri sedang sedih ya, abi buyang di rumah terus, ngurusin anak, masak, nyuci, nyapu, ngepel, ya 24 jam ngurusin rumah. Tenang Umi, ya, tenang Umi, nanti abi ajak jalan-jalan. Hiburan kita kan seperti itu ya Mas kalian, ya kan? Jalan-jalan, makan bareng di luar, sederhana. Coba kita rubah ya mindset kita ya, menggunakan cara Rasul di dalam menghibur para sahabat.
Coba bapak-bapak sekalian hibur istrinya, ya nggak usah sedih, ya nggak usah sedih. Insya Allah Baitul Maqdis akan dibebaskan. Jadi kebahagiaan kita itu tidak kita letakkan pada dunia, tapi diletakkan pada hal-hal yang jauh lebih bernilai dibandingkan itu, yaitu apa? Pembebasan Baitul Maqdis. Coba ibu sekalian, kalau kaum muslimin generasi kita saat ini, kita bangun kasih nilai-nilai kebahagiaan itu bukan hanya pada dunia, tapi yang jauh lebih bernilai daripada itu. Insya Allah kaum muslimin akan membebaskan Baitul Maqdis. Yang ketiga, cara Nabi membahagiakan. Ini Tamim Ad-Dari. Satu ketika, ya, Tamim Ad-Dari ini meminta kepada Rasulullah SAW tanah wakaf. Kemudian Rasulullah SAW memberikan beliau tanah wakaf di Baitul Maqdis, di Palestina, di sekitar Masjidil Aqsa. Tepatnya di kota yang sekarang dikenal Hebron. Ya, sekarang dikenal Hebron. Maka Nabi pun memenuhi keinginan Tamim Ad-Dari. Maka Rasul memberikan catatan, dalam satu riwayat memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menuliskan, karena Nabi buta huruf, jadi diperintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menuliskan surat wasiat. Saat ini, ya, wasiat itu masih tersimpan, ya, tulisan catatan wasiat itu masih tersimpan, ya, di museum-museum di Timur Tengah, di Masjidil Aqsa, di museum sana juga tercatat wasiat Nabi SAW kepada Tamim Ad-Dari yang memberikan wakaf. Sehingga di Baitul Maqdis sana ada, di Hebron sana ada tanah yang diwakafkan kepada Tamim Ad-Dari dan keluarganya. Tapi sayangnya ikhwas sekalian, beberapa tahun yang lalu di masa kepemimpinan Mahmud Abbas, itu tanah ini kemudian dijual. Maka mendatangkan protes dari banyak kaum muslimin, dari para ulama, karena wakaf itu tidak boleh diperjualbelikan, ya. Dan rupanya saya baca di banyak riwayat, rupanya bukan hanya Tamim Ad-Dari yang diberikan wakaf Baitul Maqdis saat itu, tapi juga sejumlah sahabat-sahabat yang lainnya juga diberikan tanah wakaf oleh Rasulullah SAW di Baitul Maqdis. Jadi intinya apa ikhwas sekalian? Itu menunjukkan betapa inginnya para sahabat ridwanullahi alaihim mengunjungi Baitul Maqdis, dan itu menunjukkan juga keberhasilan Rasulullah SAW di dalam menanamkan kecintaan para sahabat kaum muslimin terhadap Baitul Maqdis. Coba ada gerakan, ya, gerakan wakaf di Masjid Aqsa. Kaum muslimin mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, kemudian uang itu dibelikan tanah di sana untuk dibangunkan, ya, beragam hal yang mendatangkan maslahah untuk kaum muslimin. Next, ada fakta yang lain. Oh, tidak cukup. Ya, fakta yang lain saya sebutkan juga sekalian. Ayat-ayat yang pertama yang turun di periode dakwah Nabi di Makkah, dan ini yang terakhir, itu kan oleh para ulama disebutkan bahwasanya ayat-ayat itu mayoritas berisi tentang akidah atau tauhid. Tahukah ikhwas kalian, rupanya jika kita baca, teliti, cermati ayat-ayat periode dakwah Makkah yang syarat dengan penanaman akidah dan tauhid itu juga syarat dengan kisah-kisah yang terjadi di sekitar Baitul Maqdis. Kayaknya ada di slide atas, ada nggak? Next, lagi. Ini. Jadi sepertiga Al-Quran itu kan berisi tentang peristiwa terkait Baitul Maqdis. Sepertiga Al-Quran itu berisi peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar Baitul Maqdis. Yang pertama diantaranya surat Yusuf, itu surat Makkiyah, turun mayoritas ayatnya di periode dakwah Nabi di Makkah.
Kisah tentang Nabi Yusuf, kejadian-kejadian Yusuf itu beredar di sekitar Baitul Maqdis dan Mesir. Kemudian surat Maryam, ya, kisah Zakaria dan Maryam di Baitul Maqdis. Kemudian surat Ar-Rum, yaitu Ghulibatir Rum, kekalahan Romawi fi adnal ardi, di tanah yang rendah, yaitu Baitul Maqdis. Kemudian surat At-Tin, ada yang mengatakan ini surat Makkiyah, ada yang mengatakan makna tin dan zaitun itu adalah Baitul Maqdis. Ada juga yang mengatakan yang lain. Jadi ini peristiwa-peristiwa yang beredar banyak sekali sehingga mencapai sepertiga dari Al-Quran tentang Bani Israel ini. Peristiwa-peristiwa yang beredar semuanya di sekitar Baitul Maqdis. Dan ia turun di periode dakwah Nabi di Makkah. Awal-awal dakwah Nabi di Makkah. Yang banyak ayat-ayat yang turun pada saat periode dakwah Nabi di Makkah itu syarat dengan pesan-pesan tauhid, penanaman akidah. Artinya apa? Ada ikatan yang erat antara Baitul Maqdis dan akidah. Makanya ada sebuah buku itu judulnya Al-Aqsa Aqidah. Artinya apa? Al-Aqsa ini bagian dari akidah kaum muslimin. Ikhwas sekalian, kita tahu Islam itu kan ada akidah, ada syariat, ada muamalah. Pondasi dasar dari keagamaan kita kan dibangun dengan dasar akidah dan tauhid. Nah, di antara pondasi dasar keagamaan kita, keimanan kita itu ada bagian yang disebut dengan mahabbatul Masjidil Aqsa. Kecintaan terhadap Masjidil Aqsa. Ini memberikan pesan penting betapa pentingnya Masjidil Aqsa itu bagi kaum muslimin, karena ia juz'un min ajza'il aqidah. Karena dia bagian dari akidah kaum muslimin. Nah, di dalam buku tadi yang disinggung oleh siapa tadi ya? Pak Wiyatno ya, atau Ustadz Nur, Arif Nur tadi. Imam punya buku ya yang terbaru yang diterbitkan oleh LDP, yaitu Jihad Ma'rifi. Ya, Jihad Ma'rifi. Jihad Ma'rifi artinya perjuangan pengetahuan. Ikhwas kalian, tadi di slide yang pertama itu ada 3 tahapan yang disebutkan oleh Profesor Abdul Fattah Al-Awaisi ya di dalam pembebasan Baitul Maqdis. Dan pondasi yang paling awal di dalam perjuangan pembebasan Baitul Maqdis seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu yaitu yang disebut dengan Al-I'dad Al-Ma'rifi, dan Imam menamainya sebagai Al-Jihad Al-Ma'rifi, yaitu apa? Menanamkan pengetahuan dan akidah ke dalam hati dan pikiran kaum muslimin akan Baitul Maqdis. Makanya penting ya sekalian untuk kita membuat komunikasi, pesan-pesan komunikasi di antara kita, di taklim, di kegiatan-kegiatan formal seperti taklim seperti ini, atau obrolan-obrolan seperti Nabi dengan Syaddad, ya, obrolan yang sederhana yang mengarahkan pada kecintaan terhadap Baitul Maqdis. Kita bisa bayangkan misalkan ada orang sedih, tenang, gak usah sedih. Insya Allah Baitul Maqdis akan dibebaskan. Ya, ada pesan-pesan WA, WhatsApp beredar di grup-grup kita, ngapain sedih, Baitul Maqdis akan dibebaskan. Jadi selalu ada kaitan yang kita rekatkan antara kita dengan Baitul Maqdis di setiap pesan-pesan, sehingga ini menjadi hal yang viral ya di kalangan kita, sebagaimana itu diviralkan oleh Nabi Muhammad SAW terhadap kaum muslimin di periode dakwah Nabi di Makkah ataupun di Madinah. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha wa atubu ilaih wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.